buat kalian yang memodifikasi, kalian bebas memodifikasi motor kalian. Tapi jangan pernah lupa dengan satu hal. Yang paling penting adalah safety riding. Nyaman ketika digunakan dan aman ketika dipakai. Lagi bersama saya Billy R46. Di video kali ini saya akan membahas motor saya sendiri dari pertama kali saya membelinya sampai dengan sekarang ini. Oke, sebelum saya lanjut, di subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa update terus video terbaru saya. Jadi mulai perjuangan modif saya itu berawal motor saya dulu masih standar Yamaha R15 V2 2016, motif hitam dengan perpaduan merah. Dan sekarang ini sudah ada beberapa konsep yang sudah saya ubah. Jadi yang pertama kali saya beli itu winglet di tempat fiberglass PNP ke R15 V2. Nggak tahu model apa, dan itu kisaran harga 150.000 di daerah saya di Manado. Dan itu benar-benar awal memodifikasi motor saya. Nggak tahu nih part mana yang benar-benar pas dan recommended. Oke, setelah itu yang kedua spakbor depan model Ninja FI. Itu yang kedua, jadi saya beli itu dengan harga 100 ribuan. Terus yang ketiga lampu sen model segitiga. Waktu itu saya beli dengan harga 60 ribuan. Jadi setelah itu saya mulai kena racun dari grup Facebook Yamaha R15 modifikasi. Di situ banyak sekali R15 V2 yang modif headlamp model R25. Jadi saya memutuskan untuk membeli cover headlamp dengan model R25 juga. Waktu itu saya dapat di bengkel terdekat di daerah saya di Manado. Nama bengkelnya Alfa Motor. Saya beli dengan harga 450.000 tambah ongkos pasang 50.000, jadi total semua 500.000 headlamp model R25 nya. Itu yang keempat ya. Oke, lanjut yang kelima. Kelima ini saya pasang frame slider. Karena frame slider ini tergolong konsep yang sangat penting buat kalian yang punya motor pakai body fairing. Karena frame slider tersebut bisa melindungi motor kalian, entah itu gesekan dari samping atau mungkin saat kalian terjatuh. Tidak langsung mengenai body fairingnya, tapi terkena frame slidernya terlebih dahulu. Dan untuk frame slider ini saya dapat dengan harga 350.000. Mengenai frame slider yang sebenarnya nggak 100% melindungi body fairing kalian, tapi setidaknya kalian memiliki presentasi 40 atau 50% resiko ketika kalian terjatuh atau mungkin mendapatkan gesekan dari samping. Kalian bisa mengurangi resiko tersebut. Itu yang paling penting. Terus lanjut yang ke nomor 6, yaitu cover tangki model R1. Saya beli cover tangki karena saya pikir saya sudah ubah konsep bagian depan, otomatis kalau nggak dirubah bagian tengahnya itu ada hal yang nggak sinkron menurut saya. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan ya, mungkin versi R25, R6, dan seperti yang saya pakai ini model R1. Dan untuk harganya sendiri kisaran 500.000 ya, plus ongkos pasangnya. Oke, dan untuk nomor 7 saya repaint velg warna gold di velg standar R15 V2 saya. Untuk jasa pengecatannya 400.000 ya, udah sama ongkos pasangnya. Setelah itu yang ke-8 saya ganti ban belakang dengan ukuran 150/60 di velg standar
ternyata bisa masuk tanpa ada yang harus dirubah. Oke, lanjut yang ke-9, undercoil. Nggak tahu model apa. Yang jelas undercoil yang saya beli ini benar-benar nggak PNP, banyak yang harus disesuaikan, dan udah terlanjur beli undercoilnya. Jadi waktu itu saya berusaha membuat dudukan sendiri walaupun nggak presisi, dan akhirnya undercoil tersebut terpasang atau PNP paksa. Untuk harga undercoil tersebut saya dapat dengan harga 400.000, udah sama dengan ongkos kirimnya. Karena undercoil tersebut saya beli di Shopee. Oke, dan yang ke-10 ini saya udah males pakai cover model R25. Waktu itu saya memutuskan untuk merubah seperti standar lagi, dan alhasil saya memasang alis warna merah di headlamp standar. Dan untuk harganya 100 ribuan, udah sama ongkos pasangnya untuk alisnya tersebut. Oke, lanjut yang ke-11. Yang ke-11 ini konsep yang benar-benar membuat saya puas dengan memakai topeng atau tameng originalnya R15 V3. Untuk tameng tersebut sama sekali tidak PNP ya, harus membuat dudukan lagi. Untuk cara pemasangannya ada di video saya sebelumnya. Oke, dan untuk harganya sendiri saya dapat dengan harga 300 ribuan ya. Itu hanya tamengnya saja, dan untuk visornya saya dapat seharga 150.000. Oke, selanjutnya nomor 12, spion model R25. Saya dapat dengan harga 130.000. Dan untuk spion tersebut nggak lama kemudian saya langsung ganti dengan spion standarnya R15 V3. Karena spion R25 tersebut kurang masuk di hati, dan yang paling penting spion R25 tersebut nggak bisa ditekuk, karena setiap kali ditekuk bautnya akan ikut kendor. Jadi saya memutuskan untuk mengganti dengan spion originalnya R15 V3. Oke, dan untuk harganya spion R15 V3 ini saya dapat hanya 100 ribuan saja. Kali ini di bagian stang saya rubah menjadi under yoke, karena bawaan R15 ini dulunya upper yoke. Dan yang saya ubah hanya segitiga atas dinaikkan dan stang originalnya diturunkan, hanya bertukar tempat saja untuk dudukannya. Terus di bagian tengah segitiga tersebut bautnya harus diganti yang agak lebih panjang, dan untuk mengakali bagian tengahnya hanya memakai busing atau lahar as saja ya. Oke, terus yang ke-14 ini saya ganti velg Axio di R15 saya. Ukuran velgnya 4,5 inch, dan kisaran harga velg ini 2,5 juta. Dan pas beli velgnya udah support double disc, jadi cuma berselang seminggu saya langsung memasang discnya yang ada di sebelah kanannya. Dan untuk ukuran ban yang saya pakai di sini ukuran 150/60, dan untuk ukuran ban depannya ukuran 120/60 pada saat itu ya. Oke, dan karena ada kepikiran untuk membuat konsep ala-ala MotoGP Petronas, jadi stiker merah yang ada di motor saya itu dihilangkan, jadinya warna hitam polos saja. Setelah itu saya memesan stiker stripping Petronas, dan akhirnya barangnya udah tiba. Saya coba untuk memasangnya sendiri, alhasil terpasang dengan rapi. Untuk penjelasannya tentang pemasangan dan harganya saya sudah upload di video sebelumnya. Oke, terus karena menyesuaikan dengan budget, jadi saya hanya membeli knalpot lokal yaitu Akrapovic. Kisaran harga 500 ribuan, udah sama ongkos kirimnya. Oke, setelah itu velg Axio yang ada di motor saya repaint lagi jadi warna red candy. Untuk lebih jelas penjelasannya ada di video sebelumnya juga. Terus yang terakhir aerodinamis atau aerofiring. Dengan mengeluarkan budget seharga 300 ribuan udah bisa dapetin aerodinamis yang sama seperti punya saya ini.
Oke, dan itu yang terakhir. Sebenarnya masih banyak konsep lagi yang saya mau terapkan di motor saya ini, karena modifikasi nggak akan pernah habis, bakal ada lagi, dan ada lagi. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian yang sedang memodifikasi motor kalian. Jangan lupa bantu saya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar channel saya ini bisa teman-teman pantau terus.